Viral, komedian Alfiansyah Komeng yang mencuri perhatian dengan foto lucunya di surat suara dan membuatnya mendapatkan suara terbesar dalam perhitungan KPU sementara, menunjukkan peluang besar nih bagi dirinya untuk memenangi kursi sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah alias DPD RI. Tapi, selain Komeng, siapa aja calon kuat pimpinan DPD RI periode 2024 sampai 2029? Oke, Ketua DPD ini adalah satu dari 3 orang pimpinan utama dalam Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara internal oleh anggota-anggota DPD dalam rapat paripurna. Proses pemilihan pimpinan DPD dilakukan setiap awal periode 5 tahun dalam rapat paripurna DPD, di mana ketua, wakil ketua pertama, dan wakil ketua kedua dipilih berdasarkan jumlah suara tertinggi. Lembaga DPD sebenarnya baru dibentuk nih di tahun 2004 sebagai bagian dari sistem legislatif Indonesia. DPD berperan sebagai lembaga majelis tinggi di bawah MPR. Anggota DPD berasal dari 4 perwakilan dari setiap provinsi di Indonesia yang dipilih melalui pemilihan umum legislatif setiap 5 tahun dengan sistem distrik perwakilan. Nah, saat ini jabatan Ketua DPD dipegang oleh Lanyala Mataliti. Dan berdasarkan hasil perolehan suara sementara, para calon anggota DPD RI telah dipublikasikan melalui situs pemilu2024.kpu.go.id. Nama Alfiansyah Komeng dari Jawa Barat menduduki peringkat pertama dengan total suara mencapai 3.232.651. Disusul oleh Taj Yassin, mantan wakil gubernur Jawa Tengah periode 2018 sampai 2023. Dengan total suara 3.190.447. Dan Kasita Akatmandu, anggota DPD RI periode 2019 sampai 2024, yang juga nih anak ketua DPD PDIP Jawa Tengah dengan total suara 2.955.663. Di sisi lain, beberapa calon dari Jawa Timur juga menunjukkan perolehan suara yang cukup banyak, seperti Ketua DPD AA Lanyala yang kembali mencalonkan diri. Kondang Kusumaning Ayu, lulusan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Lalu ada Lia Istifama yang merupakan aktivis sosial kakak tertua Kofifa Indar Parawansa. Lalu Agus Raharjo, Ketua KPK RI periode 2015 sampai 2019, dan Ahmad Nawardi. Abdul Holik yang saat ini sudah menjadi Senator DPD RI periode 2019 sampai 2024 perwakilan Jawa Tengah, dan Dente Eka, anggota DPD RI sejak 2009 yang juga berasal dari Jawa Tengah, turut mencatat perolehan suara yang besar. Wow, berat ya saingannya. Tapi jadi ketua DPD RI itu nggak gampang loh. Soalnya tugas dan wewenang DPD RI banyak. Mulai dari dalam pengajuan dan pembahasan RUU, memberikan pertimbangan atas RUU anggaran dan RUU terkait pajak, pendidikan, agama, serta pemilihan anggota BPK. Mereka juga nih yang bertugas dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang, serta penyusunan prolegnas dan evaluasi Raperda dan Perda. Semua dilakukan dengan tujuan untuk mendukung kemajuan pemerintahan dan masyarakat Indonesia. Oke, sekarang mari kita kenalan dengan 5 calon terkuat di antaranya nih. Mulai dari Kondang Kusumaning Ayu yang menjadi perbincangan di medsos karena katanya ia menjadi caleg DPD RI Jatim tercantik. Ya, walaupun gak sedikit juga yang bilang cantiknya di foto surat suara doang. Aslinya mah tetap manis tapi beda. Ahai. Kandidat calon anggota DPD ini telah mencatat perolehan suara sebanyak 2.144.039 dalam pemilihan terbaru. Ia memasuki arena politik sebagai bagian dari daerah pemilihan Jawa Timur atau Dapil Jatim. Di balik pesonanya, Kondang juga memiliki latar belakang akademis yang cukup mengesankan. Jadi dia ini berhasil meraih gelar sarjana di Unair dengan skripsi yang menarik perhatian, berjudul Gambaran Kecerdasan Emosional pada Wanita sebagai Orang Tua Tunggal Akibat Perceraian. Rekam jejak karir politiknya belum sepenuhnya terungkap. Namun kehadirannya sebagai calon anggota DPD RI menunjukkan potensi yang dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam dunia politik. Terutama dalam mengadvokasi isu-isu yang berkaitan dengan kecerdasan emosional dan kesejahteraan keluarga.
Dengan kombinasi antara penampilan yang menarik, latar belakang akademis yang kuat, serta potensi untuk memajukan isu-isu penting, Kondang Kusumaning Ayu disebut-sebut memiliki potensi yang besar. Nah, selanjutnya ada Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti, yang dikenal sebagai seorang pengusaha dan politikus Indonesia yang lahir pada 10 Mei 1959. Telah mencatat perolehan suara sebanyak 2.406.695 dalam pemilihan terbaru di Jawa Timur. Sebelum terjun ke dunia politik, Lanyala memiliki catatan karir yang cukup mengesankan. Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPW Partai Patriot Jawa Timur, Ketua MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur, Wakil Ketua KONI Jawa Timur, Ketua Pemprov PSSI Jawa Timur, hingga Ketua Umum PSSI dari tahun 2015 hingga 2016. Puncak karir politik Lanyala adalah ketika ia dilantik sebagai Ketua DPD RI pada tanggal 2 Oktober 2019. Namun perjalanan politiknya juga yang gak luput dari yang namanya kontroversi. Saat menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, ia pernah tersandung kasus dugaan penyimpangan dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 hingga 2014. Meski sempat ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan dituntut 6 tahun penjara, Lanyala akhirnya divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor pada 27 Desember 2016 setelah menjalani masa penahanan selama 7 bulan. Oke, next ada Kasita A. Katmandu yang lahir pada 28 Desember 1987. Meskipun masih relatif muda, Kasita ini telah memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat Jawa Tengah dengan perolehan suara sebanyak 2.955.663 dalam pemilihan terakhir. Kasita adalah alumni UGM Yogyakarta di mana ia berhasil meraih gelar sarjana di bidang ekonomi dan bisnis pada tahun 2008. Nah, selama karirnya, Kasita telah mengumpulkan beragam pengalaman profesional. Sebelum terjun ke dunia politik, ia pernah bekerja sebagai Associate Researcher di Center for Good Corporate Governance (UGM), Associate di PricewaterhouseCoopers Indonesia, dan Asisten Manajer di Bank Indonesia. Pengalaman-pengalaman ini memberikannya wawasan dan pemahaman yang luas dalam bidang ekonomi dan keuangan. Selain itu, Kasita Katmandu juga aktif dalam berbagai organisasi, seperti menjadi bendahara Ikatan Mahasiswa Akuntansi Universitas Gadjah Mada dan menjabat sebagai Ketua Umum KNPI Jawa Tengah pada tahun 2022. Sebagai putri dari tokoh PDIP Bambang Wuryanto yang lebih dikenal dengan nama Bambang Pacul, Kasita Katmandu disebut-sebut memiliki beban tanggung jawab yang besar untuk melanjutkan jejak karir politik ayahnya. Nah, pemilik suara terbanyak selanjutnya ada Tats Yassin Maimun atau yang akrab disapa dengan Gus Yassin yang memperoleh perolehan suara sebanyak 3.190.447. Dia lahir pada 2 Juli 1983 yang merupakan seorang tokoh yang punya latar belakang kuat dalam dunia politik dan agama dan pernah menjadi wakil dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tats Yassin dikenal sebagai anak dari ulama terkemuka di Rembang, Maimun Zubair, dan dianggap sebagai representasi kalangan religius, terutama di kalangan Nahdlatul Ulama. Dia bahkan pernah berkecimpung di pelajar Islam Indonesia di Damaskus, Suriah, yang menambah wawasannya dalam bidang agama. Sebelum memegang jabatan sebagai wakil gubernur, Tats Yassin telah memiliki pengalaman sebagai anggota DPRD Jawa Tengah dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah II. Di DPRD, ia duduk di Komisi E yang membidangi pengawasan dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga dan pemuda, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, perpustakaan dan arsip daerah, serta rumah sakit umum daerah. Nah, sekarang nih yang paling viral, yaitu Alfian Syahbustami alias Komeng. Peraih suara terbanyak sejauh ini dengan jumlah suara 3.232.651. Komedian yang lahir pada 25 Agustus 1970 ini udah pasti dikenal oleh seluruh masyarakat, mau yang dari dulu sampai sekarang. Meskipun terjun ke dunia hiburan, Komeng ini sebenarnya memiliki latar belakang pendidikan di Akademi Bisnis Indonesia.
Namun, ia tidak menyelesaikan pendidikannya. Selama kuliah, justru ia aktif nih sebagai anggota himpunan mahasiswa Islam. Hingga akhirnya, pada April 2018, Komeng baru mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribuana Bekasi dengan skripsi yang berjudul Pengaruh Disiplin dan Pemberdayaan Terhadap Profesionalisme Anggota Persatuan Seniman Komedi Indonesia, Jawa Barat. Sebenarnya tak hanya pelawak, karir Komeng selama ini sudah merambah di berbagai bidang hiburan, termasuk jadi pengisi suara, penyiar radio dan presenter. Rekam jejak karir yang beragam dan prestasi akademisnya menunjukkan bahwa Komeng tidak hanya memiliki bakat di bidang hiburan, tetapi juga punya potensi untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam dunia politik, terutama dalam mewakili aspirasi masyarakat Jawa Barat di tingkat nasional. Tapi nih, kalau menurut Devi Darmawan, seorang pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, politik di Indonesia ini emang masih sangat dipengaruhi oleh citra dan figur yang disajikan daripada pengalaman dan gagasan yang dimiliki. Gak heran kalau Komeng membawa nuansa segar dalam politik, sehingga dipercayai nih sebagai perwakilan dari Jawa Barat yang layak untuk duduk di parlemen. Apalagi foto uniknya di surat suara terlihat dengan ekspresi wajah yang lucu dan menarik perhatian dengan memiringkan kepala pakai mata melotot. Alasannya sih karena foto tidak bisa mengeluarkan suara, namun pesona yang ditampilkan membuatnya berbicara dengan sendirinya. Nah, ini menunjukkan bahwa Komeng ini punya gaya yang unik dan tidak mengikuti arus utama, sehingga membuatnya menjadi pilihan yang segar dan berbeda dari yang lain.